Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-105. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Suwandaru memutar tubuhnya setengah lingkaran. Ia tidak mau menghindar lagi. Dengan sekuat tenaganya, pedang alap-alap Jolotundo itu ditangkisnya dengan pedangnya pula. Terdengar suara berdentang. Dari sentuhan kedua tajam pedang itu memercik bunga api. Namun sekali lagi terasa oleh alap-alap Jolotundo betapa kuatnya tangan Suwandaru. Meskipun Suwandaru terpaksa mengakui pula kecepatan bergerak alap-alap Jolotundo, hampir saja lambungnya tersobek oleh pedangnya. Sementara itu Ki Tambak Wedi berjalan dengan tergesa-gesa menyusup rimbunnya dedaunan di kebun-kebun dan meloncati pagar-pagar halaman menuju ke ujung desa itu. Ia menyangka bahwa di sana pasti ada gardu pengawas. Mungkin si Danti dan kawan-kawannya sedang berpesta, gumamnya. Tetapi itu adalah perbuatan yang bodoh. Meskipun seandainya mereka berhasil membunuh 5 atau 6 orang, tetapi mereka hampir-hampir tidak lagi dapat berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan lain. Mungkin si Danti demikian bernafsu dan mencincang korbannya. Mungkin Sono Keling dan alap-alap Jolotundo berbuat serupa. Tetapi kalau mereka tertangkap oleh orang-orang Pajang, maka mereka pasti akan mengalami perlakuan yang sama. Sambil bersungut-sungut, Ki Tambak Wedi itu pun berjalan semakin cepat mendekati gardu perondaan di ujung jalan. Ketika Ki Tambak Wedi sudah menjadi semakin dekat, maka mulailah ia mendengar gemerincing senjata beradu. Namun karena rimbunnya pepohonan dan dinding-dinding halaman, maka orang tua itu masih belum dapat melihat apa yang terjadi di gardu peronda itu. Gumamnya sambil melangkah lebih cepat. Siapakah yang berada di gardu itu sehingga si Danti, Sono Keling dan alap-alap Jolotundo memerlukan waktu yang cukup lama untuk membinasakannya? Demikian ketika ia sampai di halaman terakhir, di tepi jalan di muka gardu itu, maka lewat di atas dinding halaman itu ia melihat beberapa buah kepala tersembul. Kepala yang bergerak-gerak bergeser dan kadang-kadang berputaran. Itulah mereka, desisnya. Tiba-tiba Ki Tambak Wedi itu menjadi semakin tergesa-gesa, langkahnya menjadi semakin panjang, dan kemudian dengan serta-merta ia menjenggukkan kepalanya dari atas dinding itu. Demikian kepalanya tersembul di atas dinding halaman, demikian darahnya serasa membeku. Ia melihat muridnya bertempur melawan Sutowijoyo. Bukan itu saja, tetapi dari tubuh muridnya telah menetes darah. Di lingkaran yang lain, ia melihat Sono Keling bertempur melawan Agung Sedayu dan alap-alap Jolotundo melawan Suwandaru Geni. Sedang di muka gardu ia masih melihat beberapa prajurit Pajang berdiri dengan mulut ternganga seperti sedang menonton adu jago.
Tanpa disengaja Ki Tambak-Wedi itu pun menggeram. Ketika ia sekali mengayunkan kakinya, maka kini ia telah duduk bertengger di atas dinding batu itu. Anak-anak muda yang sedang bertempur itu terkejut, seakan-akan tiba-tiba saja tanpa sangkan paran, mereka melihat seseorang duduk di atas dinding. Apalagi ketika mereka melihat wajah yang keras, hidung yang melengkung seperti paruh burung petet, dan kumis yang tebal, maka terasa dada mereka berdesir. Lebih-lebih Sutowijoyo, Agung Sedayu, dan Suwandaru. Dengan segera mereka mengenal bahwa orang itu adalah Ki Tambak-Wedi. Kembali terdengar Ki Tambak-Wedi menggeram. Ternyata kalian sedang bermain-main. Ya guru, sahut si Danti. Hatinya yang sudah mulai berkeriput tiba-tiba kini mekar kembali ketika ia melihat gurunya. Aku ingin membawa mereka, setidak-tidaknya kepala mereka ke lereng Gunung Merapi. Meskipun debar jantung Sutowijoyo belum mereda oleh kehadiran Ki Tambak-Wedi, namun mendengar bualan si Danti sempat juga ia tertawa. Katanya, "Hei, apakah kau ingin memenggal leherku?" "Tentu," sahut si Danti lantang. "Baik," jawab Sutowijoyo. "Mari, perkelahian ini kita lanjutkan. Gurumu menjadi saksi. Sutowijoyo atau si Danti yang hanya pandai membual, tetapi tidak mampu mempermainkan senjatanya." Terdengar gigi si Danti gemertak. Tantangan itu benar-benar menyakitkan hatinya, tetapi ia menyadari keadaan yang dihadapi. Dengan demikian si Danti itu terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemertak giginya. Bukan saja si Danti yang menjadi sakit hati mendengar tantangan itu, tetapi Ki Tambak-Wedi pun menjadi marah pula. Dengan suara parau ia berkata, "Sutowijoyo, bagaimana juga kau menyombongkan dirimu? Tetapi ketahuilah bahwa hari ini adalah hari akhir hidupmu." Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Sutowijoyo, tetapi ia bukan seorang pengecut. Sekilas ia memandang kawan-kawannya yang masih saja bertempur, namun wajah-wajah itu pun sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Agung Sedayu dan Suwandaru menyadari keadaan yang dihadapinya pula. Kehadiran Ki Tambak-Wedi berarti bahaya yang tak akan dapat mereka hindari. Tetapi mereka tidak akan bersimpuh dan menyembah mohon ampun di bawah kaki hantu lereng Merapi itu. Bahkan hati mereka bergetar ketika mereka mendengar Sutowijoyo menjawab sambil tertawa. "Bagus Ki Tambak-Wedi, kau pasti akan mampu membunuh aku. Dan aku pun akan melawan dengan sikap jantan. Aku dan kawan-kawanku tidak akan lari meninggalkan gelanggang. Tetapi sebelum mati, aku minta kepadamu untuk sedikit mendorong muridmu supaya ia pun dapat bersikap jantan. Nah, Ki Tambak-Wedi, apabila demikian, maka aku akan menyelesaikan perkelahian ini sebagai perkelahian di antara dua orang laki-laki, bukan perkelahian anak-anak yang masih harus merengek-rengek minta pertolongan kepada ayah atau gurunya." Sekali lagi terdengar gigi si Danti gemertak. Ia benar-benar dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit. Sebagai seorang laki-laki, maka ia tidak mungkin menghindari tantangan itu. Namun kenyataan mengatakan kepadanya bahwa ia benar tidak mampu melawan Sutowijoyo, apalagi ketika Suwandaru menyahut lantang. "Nah, sekarang baru akan tampak siapakah yang jantan dan siapakah yang hanya berani menampar mulut orang yang pasti tak akan mampu melawan." "Tutup mulutmu," bentak si Danti.
Kemarahannya seakan-akan hampir meledakkan dadanya, tetapi Swandaru tertawa meskipun suara tertawanya agak sumbang. Suara tertawa sebagai pelepas perasaannya, sebab ia tahu benar bahwa sebentar lagi apabila Ki Tambak Wedi itu meloncat turun dari atas dinding batu itu, maka nyawanya akan melayang. Ki Tambak Wedi pun merasa dihadapkan pada suatu persoalan yang rumit, tetapi ia pasti akan lebih menghargai nyawa muridnya daripada sekedar harga diri. Karena itu maka segera ia berkata, "Jangan mencoba menipu aku, anak cengeng. Kau pasti mencoba menunggu orang-orang Pajang datang kemari, tetapi aku tidak sebodoh itu. Apapun yang akan kau katakan tentang muridku, tentang perguruanku, aku tidak peduli, sebab umurmu tidak akan lebih dari sesilir bawang." Dada Suto Wijoyo berdesir mendengar jawaban Ki Tambak Wedi itu. Bukan karena ia takut terbunuh, tetapi ia menghadapi keadaan yang menurut penilaiannya tidak adil. Demikian juga agaknya perasaan Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Tetapi sudah pasti mereka tidak dapat ingkar. Betapapun hatinya memberontak, mereka ingin diberi kesempatan menyelesaikan perkelahian itu lebih dahulu. Tetapi apa boleh buat, Ki Tambak Wedi bukanlah seorang yang sekedar akan menjadi saksi dari perkelahian itu, tetapi ia adalah salah satu dari musuh-musuhnya. Ketika kemudian mereka melihat Ki Tambak Wedi itu meloncat turun, maka hampir bersamaan Suto Wijoyo, Agung Sedayu dan Swandaru Geni menggeram. Pada saat terakhir itu, mereka mencoba berbuat sebaik-baiknya, mencoba menekan lawan dengan segenap kekuatan terakhir. Swandaru dengan sepenuh tenaga menghantam lawannya dengan pedangnya yang berhulu gading. Ia tidak peduli apakah musuhnya akan melawan serangannya itu dengan sebuah tangkisan atau akan menghindar, tetapi ia seolah-olah menjadi bermata gelap seperti badai. Pedangnya melanda alap-alap Jolotundo. Alap-alap itu terkejut. Justru pada saat yang sama sekali tak disangka-sangkanya, ia menyangka Swandaru akan mencoba menyelamatkan dirinya dari Ki Tambak Wedi, atau setidak-tidaknya perkelahiannya itu akan menjadi lemah karena putus asa. Namun ternyata bentuk keputusasaan yang terungkap dalam diri Swandaru adalah berbeda dari yang dibayangkan oleh alap-alap Jolotundo. Dalam keputusasaan, Swandaru masih mencoba membinasakan lawannya, sama sekali bukan ingin melarikan diri, sementara Ki Tambak Wedi akan membunuh Suto Wijoyo. Karena itu, maka alap-alap Jolotundo terpaksa melayani saat-saat terakhir dari perkelahian itu. Ketika ia mencoba menangkis serangan Swandaru, maka terasa tangannya menjadi nyeri. Hampir-hampir senjatanya itu terlepas. Untunglah bahwa dengan sisa kekuatan tangannya ia mampu mempertahankan senjatanya. Meskipun demikian, sementara nyeri tangannya masih menyengat-nyengat, alap-alap Jolotundo itu terpaksa berloncatan surut menghindari serangan-serangan Swandaru Geni berikutnya. Demikian pula agaknya Agung Sedayu. Dengan sepenuh tenaga ia berjuang. Dipergunakannya saat-saat terakhir yang pendek untuk mencoba mendahului tangan Ki Tambak Wedi atas dirinya. Tetapi Sono Keling pun mampu menghindari setiap serangannya, meskipun ia harus berloncatan surut dan mengumpat-umpat tak habis-habisnya. Ki Tambak Wedi melihat kedua anak muda itu sambil menggeram. Tiba-tiba ia berkata dengan nada parau, "Kalian telah mulai sekarat." Kemudian kepada Sono Keling dan alap-alap Jolotundo, hantu lereng Merapi itu berkata,
Tahanlah musuh-musuhmu itu sesaat. Jangan sampai mereka melarikan diri. Yang pertama-tama akan aku bunuh adalah Sutowijoyo, kemudian Agung Sedayu, dan yang terakhir, anak yang gemuk itu. Biarlah si Danti yang menyelesaikan. Tetapi kata-kata Ki Tambak-Wedi itu terputus. Bahkan yang lain pun terkejut pula ketika tiba-tiba mereka mendengar si Danti memekik kecil, sehingga semua perhatian telah terpukau karenanya. Ki Tambak-Wedi itu pun menjadi terkejut pula. Ia melihat darah yang merah mengalir dari dada si Danti. Setan! Si Danti itu mengumpat sambil meloncat jauh-jauh ke belakang. Tetapi Sutowijoyo benar-benar seperti orang kesurupan. Ia tidak mempedulikannya lagi. Dengan cepatnya ia mengejar lawannya. Sekali lagi tombaknya terjulur. Kali ini mengarah leher si Danti yang sudah kehilangan keseimbangan. Saat-saat itu adalah saat yang sangat berbahaya bagi si Danti. Seolah-olah ia telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun demikian, anak muda itu masih juga mampu menghindar dengan jalan satu-satunya. Dengan serta-merta, ia menjatuhkan dirinya dan berguling ke samping. Usaha itu hanya berguna sementara bagi si Danti, sebab Sutowijoyo pun segera meloncat pula menerkam si Danti yang masih berguling di tanah dengan tombaknya. Darah Sono Keling dan alap-alap Jolo Tundo serasa berhenti melihat peristiwa itu. Mereka melihat tombak itu terangkat dan apabila kemudian tombak itu mematuk ke bawah, maka nyawa si Danti pun pasti akan melayang. Tetapi beruntunglah bagi si Danti bahwa saat itu gurunya berada di tempat itu pula. Sudah tentu Ki Tambak-Wedi tidak akan membiarkan muridnya dibunuh di hadapan hidungnya. Karena itu segera ia meloncat seperti tatit menyambar di langit. Dengan sebuah sentuhan yang tergesa-gesa pada lambung Sutowijoyo, maka anak muda itulah yang kemudian terlempar beberapa langkah. Yang terdengar kemudian adalah suara tubuh Sutowijoyo itu terbanting jatuh. Kini nafas Agung Sedayu dan Swandaru Genilah yang tertahan di kerongkongan. Mereka melihat Sutowijoyo itu terbanting dan berguling beberapa kali. Namun alangkah kuatnya tubuh anak muda itu. Demikian ia berguling beberapa kali, maka segera ia meloncat bangkit. Tombaknya, Kiai Pasir Sebukir, masih dalam genggamannya. Tetapi demikian ia berhasil berdiri, maka anak muda itu pun menyeringai menahan sakit pada lambung dan punggungnya. Tambak-Wedi, anak muda itu menggeram. Tampaklah kini matanya seakan-akan menyala karena kemarahannya. Ternyata kau pengecut seperti muridmu. Aku sangka perguruan Lereng Merapi adalah perguruan yang menempa kejantanan dan kejujuran. Tetapi ternyata kau telah mengajari muridmu dengan perbuatan yang licik. Tutup mulutmu, bentak Ki Tambak-Wedi. Lebih baik kau mengucapkan pesan-pesanmu. Aku benar-benar akan membunuhmu kini. Gigi Sutowijoyo gemertak. Sejenak ia terpaku diam karena kemarahannya yang memuncak. Terasa detak jantungnya menjadi semakin keras memukul-mukul rongga dadanya. Tetapi Sutowijoyo itu kemudian mengangkat wajahnya. Yang berderap itu bukanlah suara jantungnya saja, tetapi suara itu adalah derap kaki-kaki kuda. Namun kuda itu masih terlampau jauh. Bukan saja Sutowijoyo yang mendengar derap suara kaki-kaki kuda di kejauhan, tetapi Ki Tambak-Wedi dan semuanya yang ada di tempat itu pun mendengarnya pula. Gila!
Ki Tambak Wedi itu pun mengumpat. Sejenak ia menjadi bingung. Suara kaki-kaki kuda itu sekilas terasa memberi harapan bagi Sutowijoyo dan kawan-kawannya. Tetapi kening Sutowijoyo itu pun kemudian berkerut. Katanya di dalam hati, kenapa mereka datang berkuda? Derap kaki kuda itu hanya akan mempercepat kematianku. Seandainya mereka datang sambil berjalan kaki dapat mendekati tempat ini sebelum aku dicekiknya, maka aku masih dapat mengharap pertolongannya, seperti Sidanti mendapat pertolongan gurunya. Tetapi yang terjadi adalah mereka datang berkuda. Derap kaki-kaki kuda itu telah memberitahukan kehadiran mereka selagi mereka masih jauh. Bukan saja mempercepat kematianku, desis Sutowijoyo pula di dalam hatinya. Tetapi itu pun akan sangat berbahaya bagi mereka sendiri. Seandainya Ki Tambak Wedi tidak sendiri dan orang-orang yang lain ini pun tidak sedang terikat oleh lawan masing-masing, maka mereka akan dengan mudahnya disergap dari balik-balik dinding halaman. Namun kata-kata di hati Sutowijoyo itu pun terputus. Geram Ki Tambak Wedi. Alangkah bodohnya orang-orang Pajang. Kehadiran mereka hanya mempercepat kematianmu. Sayang, aku tidak mendapat kesempatan bermain-main dengan penunggang-penunggang kuda yang bodoh itu. Sutowijoyo tidak menjawab. Pikiran itu dapat dimengertinya. Ketika kemudian ia berpaling ke arah kedua kawannya, mereka pun telah berhenti berkelahi. Sidanti, berkata Ki Tambak Wedi, sebentar lagi beberapa orang dari Pajang akan datang. Aku kira bukan seluruh pasukan, mereka hanyalah orang-orang yang mendahului pasukan itu. Wirolele telah lepas dari tangan kami, Guru. Ia sempat memberitahukan peristiwa ini kepada orang-orang Pajang itu, sahut Sidanti. Tidak apa, berkata gurunya. Sekarang, tinggalkan tempat ini cepat-cepat. Pilihlah arah yang tepat, seperti yang kita rencanakan, supaya kau tidak dilihat oleh orang-orang berkuda itu. Sidanti tidak segera menyahut. Terasa harga dirinya tersentuh, tetapi terdengar gurunya membentak. Cepat, tinggalkan tempat ini bersama Sono Keling dan alap-alap Jolotundo. Biarlah aku menyelesaikan ketiga-tiganya. Ketiganya tidak lagi menunggu Ki Tambak Wedi mengulangi. Derap kaki kuda itu sudah semakin dekat. Namun tiba-tiba derap itu berhenti. Ki Tambak Wedi mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak lagi mendapat banyak kesempatan. Ia tidak lagi mempedulikan suara-suara kaki yang hilang itu. Sidanti dan kedua kawan-kawannya pun tidak. Ketiganya segera meloncat berlari meninggalkan tempat itu. Agung, Sedayu, dan Swandaru masih mencoba untuk mencegah mereka. Tetapi ketika mereka melihat Ki Tambak Wedi menimang gelang-gelang besinya, maka maksud itu pun diurungkannya. Usahanya pasti akan sia-sia dan mereka pasti hanya akan mati tanpa arti. Lebih baik bagi mereka untuk mempersiapkan diri melawan hantu lereng Merapi itu bersama-sama. Derap kuda itu masih juga belum terdengar lagi. Mereka sudah tidak begitu jauh, tetapi mereka pasti berhenti. Kalau tidak, maka mereka pasti sudah tampak di tikungan sebelah. Aku tak peduli lagi apa yang akan kalian katakan, geram Ki Tambak Wedi. Sekarang kalian akan aku bunuh dengan caraku. Kalau kuda-kuda itu tampak di tikungan, maka kalian akan menggelepar di tanah. Kalian tidak akan segera mati, tetapi kalian tidak akan dapat disembuhkan. Aku akan meremas tulang-tulang iga kalian.
Ki Tambak-Wedi itu pun maju selangkah mendekati Sutowijoyo. Anak itulah yang paling dibencinya. Sesudah itu, Agung Sedayu. "Setidak-tidaknya kau," desisnya. Sutowijoyo itu pun melangkah surut. Ia melihat Agung Sedayu dan Swandaru Geni justru meloncat mendekatinya. Senjata-senjata mereka telah siap terjulur lurus ke dada Ki Tambak-Wedi. "Jangan terlampau banyak sekarat," geramnya pula. "Aku menunggu kuda itu muncul di tikungan supaya penunggangnya melihat bagaimana kalian bertiga mati." Tetapi kuda-kuda itu belum juga muncul, bahkan suara derapnya pun belum terdengar pula. Agung Sedayu dan Swandaru Geni agaknya tidak dapat bersabar lagi. Merekalah yang tiba-tiba mendahului menyerang Ki Tambak-Wedi. Namun bagi Ki Tambak-Wedi, serangan-serangan itu tidak banyak berarti, meskipun kemudian Sutowijoyo ikut pula bertempur. Dengan loncatan-loncatan pendek serta mempergunakan gelang-gelang besinya, Ki Tambak-Wedi selalu berhasil menghindari dan menangkis serangan-serangan anak-anak muda itu. "Gila! Kenapa kuda-kuda itu tidak juga muncul? Kalau mereka meloncat turun dan mencoba mendatangi tempat ini sambil bersembunyi, maka aku akan sangat kecewa, sebab aku pasti akan membunuh kalian dengan tergesa-gesa. Tetapi apa boleh buat, lebih baik aku berbuat cepat daripada terlambat. Aku tidak akan menunggu kuda-kuda itu." Tetapi tiba-tiba kembali terdengar kuda itu berderap. Ki Tambak-Wedi itu pun kemudian tersenyum. Katanya, "Hah, aku mempunyai kesempatan yang baik. Tunggu sampai kuda itu muncul di tikungan, supaya mereka melihat kalian menggelepar kesakitan seperti ayam disembelih. Aku mengharap ayahmulah yang datang, Sutowijoyo." Ketiga anak muda itu sama sekali tidak menjawab. Mereka memperketat serangan-serangan mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak berarti bagi Ki Tambak-Wedi. Namun mereka ingin mati sebagaimana seorang laki-laki mati di dalam peperangan, bukan seperti seekor cecurut yang mati ketakutan melihat seekor kucing Condromowo. Tetapi Ki Tambak-Wedi menjadi semakin bergembira melayani anak-anak muda itu. Meskipun sebenarnya ia telah hampir sampai pada puncak permainannya, ia hanya menunggu kuda-kuda itu muncul di tikungan. Kemudian dengan gerakan yang pasti, tak akan dapat dihindari oleh ketiga anak-anak muda itu, Ki Tambak-Wedi akan menyelesaikan pertempuran. Ia mengharap bahwa orang-orang berkuda itu masih sempat melihat ketiga anak-anak muda itu menjelang saat matinya dengan penuh penderitaan. "Hah!" teriak Ki Tambak-Wedi kemudian. "Itulah mereka!" Dada Sutowijoyo, Agung Sedayu dan Swandaru berdesir. Kini mereka tinggal menunggu saat yang sama sekali tidak menyenangkan itu. Ki Tambak-Wedi pasti akan melakukan seperti yang dikatakannya, meremas tulang-tulang iga mereka. Namun tiba-tiba sekali lagi mereka terkejut. Yang mereka dengar lebih jelas bukanlah langkah kuda-kuda itu, tetapi derap langkah orang berlari. Sesaat gerak Ki Tambak-Wedi terganggu, tetapi segera ia mengetahui bahwa di antara mereka yang berkuda pasti ada seseorang yang dengan bersembunyi-sembunyi mendekati perkelahian itu. Karena itu wajahnya menjadi tegang.
Tetapi apa yang akan dilakukan Ki Tambakwedi masih belum dapat mendahului langkah itu. Sebelum Ki Tambakwedi berbuat sesuatu, maka tiba-tiba mereka melihat sebuah bayangan melayang hinggap di atas dinding halaman di sebelah yang lain dari arah kedatangan Ki Tambakwedi. Darah hantu lereng Merapi itu terasa seolah-olah berhenti mengalir. Dengan tiba-tiba, ia tidak menyangka bahwa salah seorang dari mereka mampu datang secepat itu. Dan ternyata yang bertengger di atas dinding halaman itu adalah Ki Gede Pemanahan. Ki Tambakwedi melihat bahwa sekali lagi ia mengalami kegagalan. Otaknya yang telah dipenuhi oleh berbagai pengalaman segera mengatakan bahwa tak akan ada gunanya lagi baginya untuk berbuat sesuatu atas ketiga anak-anak muda itu. Ia menyesal bukan kepalang bahwa ia menunggu kuda-kuda itu muncul di tikungan sehingga ia terlambat karenanya. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa seseorang mampu bergerak secepat Ki Gede Pemanahan. Seandainya salah seorang yang berkuda itu tadi meloncat turun pada saat-saat kuda itu berhenti, maka betapapun tinggi kemampuannya berlari, tetapi orang itu pasti belum sampai di tempat ini. Namun ternyata Ki Gede Pemanahan mampu melakukannya. Karena itu maka segera Ki Tambakwedi merubah rencananya. Setapak ia meloncat mundur dan tiba-tiba ketika tangannya bergerak sebuah gelang telah lepas seperti anak panah meloncat dari busurnya. Untunglah bahwa yang dibidiknya adalah Ki Gede Pemanahan. Secepat gelang-gelang itu pula, Ki Gede Pemanahan menjatuhkan dirinya dari atas dinding itu. Seperti seekor kucing ia meloncat turun dan secepatnya tegak di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan sepasang tonggak baja. Sedangkan di tangan Ki Gede Pemanahan itu telah tergenggam pusakanya, Kiai Nogokemolo. Terdengar Ki Tambakwedi itu menggeram. Tiba-tiba di tangannya telah tergenggam pula sebuah gelang-gelang yang lain. Tetapi apa yang dilakukannya adalah di luar dugaan mereka yang melihatnya. Cepat seperti kilat, Ki Tambakwedi meloncat surut. Kemudian dengan kecepatan yang sama, ia meloncat lebih jauh lagi, melampaui dinding halaman dari arah ia datang. Ki Gede Pemanahan segera berlari ke dinding itu pula. Tetapi ketika ia sudah bersiap untuk meloncat, tiba-tiba ia tertegun. Sekali dilayangkan pandangan matanya, tetapi regol halaman ternyata berada agak jauh daripadanya. Tidak ada gunanya, desisnya. Ayah tidak mengejarnya. Dengan serta-merta Sutowijoyo bertanya. Sudah terlampau jauh, sahut Ki Gede Pemanahan. Ayah tidak meloncati dinding itu, berkata anaknya. Kalau ayah meloncat pula, maka setan itu pasti belum terlampau jauh. Ki Gede Pemanahan menggelengkan kepalanya sambil ia tersenyum. Aku masih sayang akan dahiku. Kalau kepalaku muncul dari balik dinding, maka sebuah gelang-gelang pasti akan menyambarnya. Aku tidak tahu apakah aku dapat menghindarinya, karena arahnya belum aku ketahui dengan pasti. Oh, Sutowijoyo menarik nafas sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, itu akan dapat terjadi, gumamnya. Kemudian katanya, untunglah bahwa lingkaran yang pertama tidak dilemparkan ke kepalaku. Kalau ia berbuat demikian, maka aku tidak lagi dapat melihat orang-orang Jipang yang menyerah itu. Ki Gede Pemanahan menggeleng. Ia tidak akan berbuat demikian selagi ia masih ingin melepaskan diri. Kalau ia membunuhmu dengan lingkaran itu, maka keris ini akan menancap di dadanya. Ia tidak akan sempat menghindar selagi ia berusaha melihat hasil gelang-gelangnya atasmu.
Ki Tambak Wedi pun tahu pasti bahwa aku dapat juga melemparkan kerisku ini ke arahnya. Karena itu, ia mendahului aku sebelum aku sempat mengayunkan tanganku. Dalam pada itu, maka ketiga ekor kuda beserta para penunggangnya kini sudah menjadi semakin dekat. Demikian mereka menghentikan kuda-kuda mereka. Demikian para penunggang itu berloncatan turun. Ternyata Ki Gede telah berada di tempat ini, bertanya Untara sambil mengangguk dalam-dalam. Kenapa? Bertanya Ki Gede. Bukankah memang aku pergi lebih dahulu daripadamu? Aku menjadi cemas ketika aku melihat seekor kuda di halaman di sebelah tikungan, di mulut lorong ini. Itu memang kudaku. Lalu, apakah kuda itu Ki Gede tinggalkan? Ya, aku mencoba untuk berhati-hati. Sebelum aku mendekati desa ini, kudaku telah aku perlambat, dan kemudian aku turun dan menuntun kuda itu memasuki desa ini. Bahkan kuda itu kemudian aku tinggalkan di sana. Untara dan kedua perwira pengawal Ki Gede Pemanahan itu saling berpandangan. Mereka ternyata demikian tergesa-gesa sehingga mereka tidak sempat untuk memikirkan bahaya yang dapat bersembunyi di balik setiap helai daun di desa ini. Seandainya si Danti membawa beberapa kawan yang lain, maka mereka pasti sudah terjebak di atas punggung kuda mereka masing-masing. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.